Shalom, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut menaikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan. Hanya oleh karena kasih dan penyertaan-Nya, kita boleh menikmati hari ini untuk beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Ini adalah kali yang kedua kita beribadah di tempat kita masing-masing. Namun besar harapan saya tidak akan mengurangi sukacita kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Kita mengambil saat teduh.
Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi bagi sidang jemaat Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Pada minggu ini kita bersama-sama memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Untuk itu saya mengajak kita bersama-sama memaknai Minggu Prapaskah yang kelima ini dengan membaca bagian firman Tuhan dari Yohanes 11 ayat yang 46 sampai ayat yang ke-53. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang ini membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar. Pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Imam-imam merencanakan pembunuhan bagi Yesus karena tidak senang terhadap pelayanannya, tetapi Bapa merencanakan Yesus sebagai jalan menuju keselamatan umat manusia. Pergumulan yang amat sangat harus dilalui oleh Yesus menjelang kematian yang harus dihadapinya. Melalui pengorbanan Yesus, kita pada akhirnya dikenal sebagai anak-anak Allah, umat tebusannya. Yesus mati untuk mempersatukan semua bangsa, baik Yahudi dan bukan Yahudi. Tidak ada perbedaan tradisi, bahasa, warna kulit, kaya atau miskin. Di hadapan Yesus kita adalah sama, yaitu kita anak-anak Allah. Pada Minggu Prapaskah yang kelima ini, mari kita mengingat kembali apakah kita masih mempermasalahkan perbedaan sebagai penghalang persatuan antara sesama tubuh Kristus. Lilin yang kelima akan dipadamkan. Sebagai simbol kita mau memadamkan ego kita untuk dapat menerima satu sama lain dan saling mendoakan. Karena itulah Yesus mati, yaitu untuk mempersatukan umatnya yang am di segala tempat. Amin. Saya mengundang sidang jemaat Tuhan untuk berdiri. Dengarkanlah panggilannya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dengan mengingat kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita, maka pasti kita akan merindukan hadirat Tuhan. Sebab hanya orang yang bisa menemukan kehausan akan hadirat Tuhan akan selalu mengalami kepenuhan dan kelimpahan anugerah di dalam hidupnya. Kiranya lagu ini menjadi kerinduan kita untuk selalu berada di hadirat-Nya, untuk selalu berlindung dalam naungan kasih-Nya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu
selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai biru. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Dan aku ingin selalu untuk datang berlindung dalam naungan-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai biru. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai biru. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Yang melintasi langit biru. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita dan mentahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kita pada hari ini, kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Sumber pertolongan sejati kita hanya ada dalam nama Tuhan, dan hanya Dia saja yang layak untuk kita tinggikan dan yang layak untuk kita sembah. Biar seluruh bumi menyanyikan akan kebesaran-Mu Tuhan. Biarlah yang bernafas memuji akan nama-Mu. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu. Biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagi. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya. Tinggikan Dia dan masyurkan akan nama-Nya. Tinggikan Dia, masyurkan nama-Nya. Bila hormat pujian, agungkan Dia, muliakan nama-Nya.
nyanyikan kebesaran. Seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya, tinggikan Dia, masyurkan nama-Nya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia, muliakan nama-Nya. Pujilah Tuhan, hai seluruh umat-Nya. Tuhan seluruh umat-Nya, tinggikan Dia, masyurkan nama-Nya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia, muliakan nama-Nya. Muliakan namanya, Muliakan akan namanya. muliakan namanya. Sidang jemaat Tuhan, disilakan untuk duduk kembali. Mari kita datang menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Dengan penuh kerendahan hati, membuka diri kita di hadapan Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan untuk membebat hati kita yang terluka. Dan mengizinkan Tuhan untuk mengoreksi hati kita, diri kita, sesuai dengan rencananya. Mari kita mengambil saat ini untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita, serta memohon ampun kepadanya. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tak
Ya Tuhan, ini kami semua umat-Mu yang memuji, mengagungkan, sungguh indah Engkau Tuhan, menara perlindungan kami. Namun seringkali justru kenyataannya di dalam hidup ini, kami lebih banyak mengandalkan diri kami sendiri, mengandalkan apa yang kami punya, bukan mengandalkan Tuhan, Sang Menara Perlindungan. Kami seringkali lebih banyak mengandalkan pikiran kami, kekuatan diri kami, tetapi melupakan Tuhan, Sang Menara Perlindungan kami. Ampuni kesombongan kami ya Tuhan, yang merasa kami mampu, merasa kami sanggup mengatasi semua ini tanpa Tuhan. Kami mau datang merendahkan hati dan diri kami bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami butuh Engkau, kami butuh Sang Menara Perlindungan itu setiap saat menopang kami. Ampuni kami juga ya Tuhan, kalau kami seringkali sebagai orang percaya menjadi begitu egois dan hanya memikirkan kepentingan pribadi masing-masing. Kami lupa bahwa Tuhan juga menghendaki kami boleh menyatakan kasih kepada sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau seringkali kami justru tidak peduli kepada orang lain, mereka yang membutuhkan, mereka yang butuh pertolongan. Karena itu ya Tuhan, hari ini pun kami datang ke hadapan Tuhan, memohon Tuhan mengampuni kami, dan kembali menggerakkan kami untuk boleh mengasihi orang lain. Ampuni kami juga Tuhan, kalau di dalam hidup kami seringkali, di dalam perkataan maupun pikiran kami justru memperkatakan apa yang buruk, apa yang jahat, memikirkan apa yang buruk, apa yang jahat. Padahal dari mulut yang sama kami juga pakai untuk memuji Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, umat-Mu yang berdosa. Inilah doa pengakuan dosa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan anugerah-Nya bagi kita sampai hari ini. Bahkan ketika kita datang kepadanya, mengaku dosa di hadapan Tuhan, Ia memberitakan bagi kita berita anugerah yang terambil dari Mazmur 66 ayat 19 sampai 20. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menjauhkan kasih setia-Nya daripadaku. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya kepada kita umat-Nya. Meresponi akan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita akan membacakan bersama-sama Yosua 24 ayat 14 bagian A dan 15 bagian B. Saya mengundang sidang jemaat untuk berdiri. Mari kita membaca bersama-sama. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita. Dan Ia tidak membiarkan anak-anak-Nya menuju jalan kebinasaan. Maka janganlah keraskan hati kita, agar Tuhan mudah membentuk hidup kita seturut dengan kehendak-Nya lewat firman yang akan kita dengarkan bersama-sama. Bagaikan bejana di tangan pejunannya, demikianlah hidup kami siap untuk dibentuk di tangan
bagaikan bencana siap dibentuk demikian hidupku di tanganmu dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan aku Allah di dalam rumahmu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Dan inilah hidupku di tanganmu Tuhan. Hidupku di tanganmu. Bentuklah aku seturut kehendakmu. Dan pakailah sesuai dengan rencanamu. Aku mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus. Saya mengundang sidang jemaat Tuhan untuk berdiri. Disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan namamu. Ya, untuk memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami bahwa kami mau dibentuk semakin hari serupa Kristus. Dan untuk itu ya Tuhan, kami perlu mengenal terus semakin hari semakin dalam siapakah Kristus yang kami sembah dan kami ingin serupa dengannya. Biarlah melalui firman Tuhan ini pun kembali kami boleh mengenal siapa Kristus dan apa yang Ia kehendaki kami lakukan sebagai umat-Nya. Terima kasih pimpin kami semua yang beribadah di rumah masing-masing hari ini maupun setiap kami pelayan yang hadir di gereja. Biarlah kiranya Tuhan juga berkati sehingga kami mampu mengerti terlebih melakukan firman-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara ya. Ini sesuatu yang baru ya bagi saya paling enggak ya. Biasanya kalau suruh duduk itu ada jemaat yang duduk. Ini sekarang Bapak Ibu Saudara duduk di rumah. Bahkan Saudara, kalau kita sapa biasanya ya, sama shalom jemaat sekalian, biasanya itu ada yang nyaut. Ya. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara nyautnya dari rumah. Sesuatu yang baru di mana terjadi perubahan-perubahan yang mau tidak mau Bapak Ibu Saudara, kondisi ini memaksa kita untuk menyesuaikan diri atau mengikuti perubahan sesuai dengan yang terjadi. Misalnya saudara, beberapa dampak yang terjadi akibat kondisi ini saudara ya, atau virus corona. Yang terjadi adalah misalnya orang tiba-tiba berubah jadi sangat bersih. Biasanya kalau makan mungkin ya langsung ambil di piring, comot, nggak pakai cuci tangan. Sekarang saudara ya tiba-tiba jadi higienis. Sebentar-sebentar cuci tangan. Ya karena memang itu saudara yang perlu dilakukan di hari-hari yang sekarang ini. Saudara menarik saudara, saya coba melihat beberapa dampak dari virus ini saudara ya. Ini mungkin bisa dibantu supaya bisa jalan slide-nya. Nah saudara ya, beberapa dampak saudara, tentunya kita tahu bahwa ada dampak yang menyebabkan orang sakit dan bahkan orang meninggal saudara. Tetapi saudara, dampak dari kejadian ini sebenarnya bukan hanya bicara tentang orang-orang yang sakit dan orang-orang yang meninggal saudara.
tetapi juga bicara dampak orang-orang yang harus kehilangan pekerjaan atau kekurangan penghasilan pada belakangan ini, saudara. Sehingga ini betul-betul menjadi duka kita semua, menjadi pergumulan kita semua sebagai umat manusia, terlebih juga sebagai umat Tuhan yang bergereja di dalam dunia dalam kondisi seperti ini, saudara. Namun saudara, ada hal-hal yang saya amati selain sakit dan kematian dan juga dampak ekonomi, saudara. Ada hal-hal yang juga menjadi satu kebiasaan yang rupanya berubah, saudara. Contohnya, ada istilah yang namanya work from home. Biasanya pagi-pagi ya, sudah rapi, anak-anak sekolah, pergi ke sekolah, belajar. Tapi sekarang mereka harus belajar di rumah, atau para pekerja harus bekerja di rumah. Sehingga saudara di internet itu bahkan ada gambar ini, saudara ya. Kalau dulu rapi dan bayangannya mungkin di rumah juga tetap rapi gitu ya. Padahal kenyataannya sambil masak gitu ya, sambil nelpon. Work from home, saudara. Tentu yang kita harapkan sekalipun di rumah tidak seperti itu juga, saudara. Bisa tetap serius untuk bekerja di rumah. Kadang-kadang saudara ya, kita pikir wah ketika work from home, ada laptop atau belajar di rumah dengan baik gitu ya. Tetapi seringkali kadang-kadang kenyataannya tidak begitu, saudara. Ada yang pagi-pagi masih tidur gitu ya, belum siap. Ada yang nonton TV, padahal katanya work from home. Atau saudara bagi ibu-ibu, wah saya pernah tanya gitu ya, apa kegiatan selama di rumah gitu ya. Wah ini kesempatan saya belajar make up gitu ya. Lalu kemudian saudara saya lihat satu berita gitu ya. Wah ternyata belajar make up bisa kebablasan juga ya. Akhirnya ini ada satu yang coba make up, dia meniru artis saudara ya. Atau meniru tokoh. Lalu kita juga harus studi at home, belajar di rumah. Bayangan kita mungkin seorang ibu yang mengajari anak-anaknya. Tetapi saudara jangan sampai juga saudara caranya seperti ini. Misalnya ini di internet ditulis gitu ya. Kalau mama ngajarin anak di rumah ya sambil bawa sendal gitu. Ayo belajar gitu ya. Kalau enggak anaknya masih tidur. Tentu kita tidak harapkan yang seperti ini saudara. Bahkan ada satu gambar ya, dia bilang gini. Gimana rasanya belajar di rumah? Satunya jawab, aku tidak sanggup lagi. Mamaku lebih galak dari ibu guru di sekolah. Bawaannya marah-marah melulu, anak-anak gak sanggup saudara ya, lebih enak sama gurunya. Tentu kita tidak harapkan seperti ini saudara. Bahkan ketika membayangkan, oke di rumah saya bisa memasak, tapi yang terjadi hasilnya saudara ya, habis makan, marah piringnya kotor, siapa yang nyuciin gitu ya. Akhirnya mau tidak mau, misalnya istrinya atau sang ibu. Bahkan hari ini saudara ibadah gereja adalah ibadah live streaming. Tentunya kami berharap juga saudara ketika beribadah, saudara juga bisa mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Tentunya tidak seperti ini saudara ya. Mengikuti ibadah sambil tiduran, apalagi sambil makan saudara. Sekalipun kita di rumah, kita juga tetap mesti serius di dalam mengikuti segala kegiatan kita saudara. Nah saudara, oleh karena itu saya mengajak saudara juga dengan serius, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini, yang terambil dari Yohanes pasal 17, kita baca dari ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21. Saya bacakan buat saudara. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, situasi yang tadi saya gambarkan, saudara, memaksa kita, saudara, setiap umat manusia,
untuk kembali memikirkan apa sih yang sebenarnya kita lakukan di dalam dunia ini. Apa sih sebenarnya yang hidup kita ini isi, saudara? Mengarah kemanakah hidup kita ini sebenarnya? Apakah yang kita sibukkan, saudara, di dunia hari ini? Orang yang terlalu sibuk bekerja, saudara, tidak akan bisa pikirkan hal ini. Dia begitu memikirkan pekerjaannya sampai dia tidak ada waktu lagi untuk memikirkan apakah sebenarnya ini yang harus dikerjakan oleh manusia. Orang yang terlalu sibuk belajar, mungkin dia tidak sempat lagi memikirkan hal ini. Apakah memang ini tujuan hidup manusia? Belajar, lalu kemudian bekerja. Orang yang terlalu sibuk bahkan dengan kesenangannya sendiri, sibuk jalan-jalan, menikmati, mungkin dia adalah orang yang punya harta dan kekayaan. Dia tidak sempat lagi memikirkan tujuan hidupnya. Apakah hidup itu hanya diisi dengan kesenangan, setelah hidup sukses, kaya, dan punya uang, kemudian bersenang-senang dengan harta yang dimilikinya. Bahkan saudara, orang yang sibuk dengan pasangannya, dengan pacarnya, saudara, tidak akan sempat lagi memikirkan hal ini. Karena di dalam pikirannya adalah orang yang dia sayangi, orang yang dia kasihi. Sehingga dia tidak sempat lagi memikirkan apakah sebenarnya tujuan hidup manusia adalah sekedar ada di dalam dunia, mencari pasangan, menikah, punya keluarga, kemudian selesai. Saudara, saya pikir tujuan hidup manusia ada di dalam dunia ini. Bahkan kalau hari ini kita itu masih hidup, masih bernapas. Bukan hanya sekedar kita itu ada, kita itu lahir, lalu kemudian kita itu sekolah, selesai sekolah kita cari pekerjaan, lalu kemudian kita bisa mengumpulkan kekayaan, lalu menikmati itu semua, saudara. Tetapi ada satu tujuan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga Dia izinkan kita masih ada di dunia sampai hari ini. Saudara, sehingga ketika kemudian virus ini datang, saudara, yang disebut sebagai corona, ia memaksa setiap manusia, pribadi untuk stop dari semua kesibukannya. Kembali memikirkan, untuk apa saya lakukan semua ini? Apakah kesibukan saya adalah kesibukan yang berarti, yang memang Tuhan kehendaki saya lakukan? Atau ada hal lain yang Tuhan ingin saya kerjakan? Surah Yohanes 17 ayat 14-21 yang kita baca tadi, saudara, adalah satu doa dari Tuhan Yesus bagi para muridnya. Saudara, Tuhan Yesus sadar, kalau lihat konteks ayat ini, saudara, Tuhan Yesus sadar bahwa para murid, saudara, akan menghadapi segala pergumulan di dalam dunia. Ia sadar bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Ia akan segera menjalani jalan salib, lalu kemudian ia akan mati menebus dosa manusia. Lalu setelah itu dia akan naik ke surga meninggalkan para muridnya. Dia sadar murid-murid akan tidak lagi bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga hari itu dia berdoa, datang kepada Bapa, mendoakan para murid. Dan menarik, saudara, kalau kita lihat doa Tuhan Yesus ini, saudara, di ayatnya yang ke-15. Di sana dikatakan, aku tidak meminta supaya engkau di sini Bapa, saudara, mengambil mereka dari dunia ini. Tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Saudara, menarik, saudara, doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak memohonkan, Tuhan, ini orang-orang sudah percaya, ini adalah orang-orang yang sudah begitu baik mengikut aku, sudah bawa mereka ke surga. Saudara, bukankah ini yang kita rindukan, saudara? Kita rindu ketika kita percaya Yesus, kita sudah bisa tinggalkan dunia ini dan hidup bahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi menariknya, saudara, di sini Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya, aku tidak meminta supaya engkau Bapa mengambil mereka dari dunia ini dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Menikmati kebersamaan dengan Tuhan, menikmati surga di mana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada virus, tidak ada kesusahan, tidak ada air mata. Tetapi Tuhan mengatakan, aku tidak meminta Tuhan engkau ambil mereka dari dunia ini. Dunia yang penuh kesulitan, dunia yang penuh penderitaan. Tetapi Tuhan katakan, supaya engkau Bapa melindungi mereka dari yang jahat. Saudara, Tuhan Yesus berdoa, bukan supaya kita ini dihindarkan, saudara, dan pergi ke sorga dari segala yang ada di dalam dunia ini. Tetapi saudara, menariknya justru Tuhan Yesus berdoa,
supaya kita tetap di dalam dunia ini dan dilindungi oleh Tuhan dari yang jahat. Saudara, Tuhan sadar, atau Yesus sadar, saudara, ketika murid-murid di dalam dunia, mereka akan menghadapi yang namanya tekanan penderitaan. Sehingga saudara tidak heran di dalam ayat 14, Tuhan Yesus katakan, kalau kita mundur ke bagian ayat yang ke-14, saudara, di sana dikatakan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia ini, sama seperti Yesus bukan dari dunia ini. Ketika mereka di dalam dunia, mereka akan dibenci orang lain, karena cara hidup mereka, karena gaya hidup mereka, karena tujuan hidup mereka berbeda dengan orang-orang dunia ini. Tetapi justru saudara, di tengah-tengah dunia yang penuh kejahatan, yang membenci mereka, yang penuh kesusahan, Tuhan Yesus mengatakan, kalau kita lihat dalam ayatnya yang ke-18, saudara, di sana dikatakan, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia ini. Saudara, dunia ini, saudara, bicara tentang dunia yang penuh kejahatan, penuh sakit penyakit, begitu banyak orang sakit Tuhan Yesus temui ketika dia datang ke dalam dunia. Dunia yang penuh dengan kebencian kepada kebenaran. Tetapi sama seperti Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia ini, dikatakan dalam ayat 18. Bahkan dunia yang kemudian menyalibkan Yesus, demikian pula, kata Tuhan Yesus, aku mengutus mereka ke dalam dunia, yaitu saudara dan saya, justru diutus ke dalam dunia yang kondisinya seperti ini, saudara. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan Yesus betul-betul memberikan kita satu tujuan yang spesifik, bahwa kita memang sengaja, saudara, tidak diangkat dulu untuk menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan, tapi kita justru diutus ke dalam dunia yang penuh dengan kejahatan. Bahkan di bagian yang lain Tuhan katakan, aku mengutus engkau seperti domba ke tengah serigala. Saudara, memang ada satu tujuan Tuhan Yesus mengutus para murid dan juga mengutus kita. Khususnya, saudara, kalau kita lihat dunia hari ini, bukan hanya penuh kejahatan, bukan hanya penuh dengan penderitaan dan kesusahan, tetapi hari ini dunia pun sedang bergumul dengan yang namanya penyakit, yaitu COVID-19. Apa, saudara, kehendak Tuhan atau tujuan Tuhan di balik semua ini? Yang pertama, saudara, yang saya bisa ajak saudara renungkan dari perikop ini adalah, kita lihat ayatnya yang ke-20, saudara. Yang pertama, ayat yang ke-20 kita lihat, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Saudara, Tuhan Yesus menempatkan kita di tengah dunia ini, saudara, adalah supaya kita itu menjadi pemberita Injil Yesus Kristus. Ini yang terpenting, yang terutama, saudara. Supaya kita itu menjadi pemberita Injil. Inilah yang tugas Tuhan berikan kepada kita, bahkan kepada para murid waktu itu, saudara, kepada kita semua, untuk kita jalani dalam dunia ini. Menjadi pemberita Injil agar orang-orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan ingin agar kita menjadi pemberita Injil bagi orang lain. Injil yang memberitakan apa, saudara? Bahwa tanpa percaya Yesus, manusia akan binasa dalam kekekalan selamanya. Tanpa percaya Yesus, manusia akan dihukum atas dosanya. Sehingga manusia perlu untuk percaya Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Saudara, ini bukan berita yang biasa, saudara. Ini berita yang begitu penting. Karena, saudara, tanpa Yesus tidak ada keselamatan. Saudara, hari ini, saudara, kalau kita lihat menarik, manusia itu banyak yang begitu panik. Orang berbondong-bondong ke toko, beli sembako. Kemarin saya ke Indogrosir, ya, beberapa hari yang lalu, mau cari barang kebutuhan. Orang itu beli Indomie itu, saudara, sampai bisa berkardus-kardus, padahal bukan toko. Bisa beli beras sampai berkarung-karung, bukan toko, saudara. Begitu panik, begitu ketakutan, saudara. Tanpa peduli bahwa orang lain masih perlu bahan itu. Masker, hand sanitizer, jangan tanya, saudara. Kalau ada langsung diborong habis. Saudara, kenapa terjadi? Karena terjadi kepanikan, ketakutan, karena takut nanti tidak ada lagi. Nanti kehabisan. Nanti kalau kena virus bagaimana? Saudara, saya mengajak saudara berpikir, saudara, bahwa kalau kita baca berita, saudara, sebenarnya tingkat kematian dari virus corona ini berkisar, saudara, menurut WHO 3-5%.
Itu artinya saudara, dari 100 orang yang terinfeksi, ada 3 sampai 5 mereka yang dalam kondisi parah dan kemudian meninggal dunia. Nah saudara, ini yang jarang diberitakan saudara ya. Saya ambil contoh, ini adalah pasien, kalau tidak salah pasien pertama saudara ya, gambarnya ini ya, atau pasien nomor 2 yang terinfeksi. Dan dia sudah sembuh saudara. Tapi jarang diberitakan. Orang lebih senang saudara menarik mendengar mereka yang meninggal sudah berapa, gitu. Yang terinfeksi sudah berapa. Tapi saudara sebenarnya ada yang sembuh juga dari penyakit ini. Bahkan saudara kalau kita lihat data saudara, itu 80% saudara, mereka dapat sembuh. Bahkan sekalipun vaksin itu saudara masih diperjuangkan untuk ditemukan. Dalam kondisi seperti ini saudara, masih orang begitu panik. Saudara, saya tidak katakan bahwa kita kemudian harus meremehkan kondisi ini saudara. Kemudian, oh berarti aman bisa sembuh. Tidak juga saudara. Kita tetap harus waspada saudara, karena dampak virus ini terutama bagi orang-orang tua, orang-orang yang rentan, ini sangat berbahaya. Bahkan saudara, yang paling berbahaya dari virus ini adalah dengan mudahnya sekali dia dapat menular ke orang lain. Tetapi saudara, yang saya ajak saudara pikirkan, supaya pikiran kita itu saudara tidak terus penuh dengan corona gitu ya. Saya kemarin merenungkan saudara ketika di rumah gitu ya. Rasanya kepala saya ini sudah 90% isinya berita corona gitu ya. Sisa 10% mungkin yang mikirkan ayat firman Tuhan, yang mikirkan bersyukur kepada Tuhan. Oh dengan berita-berita itu. Gimana enggak ya, buka IG corona, buka FB corona, buka CNN corona, mungkin buka HBO aja enggak corona saudara. Semuanya diisi dengan itu saudara, sehingga kepanikan, ketakutan itu seolah-olah merasuk ke dalam diri kita tanpa kita sadari. Saudara, sekali lagi bukan saya mengajak saudara meremehkan ini saudara. Ini adalah sesuatu yang berbahaya sehingga kita pun hari ini belajar dan beribadah di rumah. Karena ini berbahaya saudara. Tetapi bukan berarti saudara, kita kemudian harus hidup dalam ketakutan. Ini yang saya ajak saudara pikirkan. Dengan kemungkinan meninggal 3-5%, manusia bisa jadi panik dan buas terhadap sesamanya. Namun saudara, dengan kemungkinan mati kekal, binasa kekal 100%, orang tidak terlalu peduli dengan sesamanya saudara. Tanpa Yesus 100% orang itu binasa. Tetapi berapa banyak orang yang peduli? Ini mungkin tidak sempat masuk saudara ya. Ada satu gambar saya lihat, gambaran yang menyedihkan saudara ya bagi saya. 2 stand dibuka. 1 stand tulisannya gini saudara ya. Corona is coming, how to be safe. Corona datang, bagaimana supaya bisa selamat? Maka ribuan orang antri di situ tanya gimana supaya selamat. Sementara di stand satunya tulisannya gitu ya, Jesus is coming. Tuhan Yesus sudah mau datang gitu ya. Bagaimana supaya bisa selamat? Tidak ada saudara yang antri di situ. Ini menunjukkan saudara seringkali kita itu begitu takut dengan kematian, tetapi lupa bahwa sebenarnya ada satu kematian yang lebih mengerikan. Yaitu kematian karena tidak percaya Yesus atau tidak mengenal Yesus. Hari ini saudara, para ahli berlomba-lomba secepat mungkin menemukan obat atasin virus ini. Dan saya yakin saudara, kalau obat ini selesai dibuat, akan segera cepat-cepat dibagi ke semua orang, supaya orang itu bisa selamat. Saudara. Tapi saya mau katakan saudara, kematian kekal itu sudah ada obatnya. Pertanyaannya seberapa cepat kita mau membagi itu saudara, memberitakan Injil. Seringkali kita tidak terlalu peduli dengan kematian kekal saudara. Saudara dikasihi Tuhan, sekali lagi bukan saya meremehkan mereka yang terluka, mereka yang bergumul. Justru dalam kondisi seperti inilah, mereka butuh Yesus di dalam kehidupannya. Mereka butuh Yesus yang menguatkan mereka dan menjadi jaminan mereka bahwa mereka pasti memperoleh keselamatan itu. Saudara, jika hari ini corona membuat kita takut, saudara, saya mau katakan jangan kita takut.
Matius 10 ayat 28 di sana dikatakan, Matius 10 ayat 28. Kita baca ini. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara, ini satu ayat atau peringatan kepada para murid ketika mereka diutus ke tengah-tengah orang-orang yang sulit, saudara, orang-orang yang bisa membunuh mereka. Para murid kemudian diingatkan oleh Tuhan Yesus, kamu itu dosa takut sama mereka itu yang cuma bisa bunuh tubuh kamu. Tapi kamu harus lebih takut kepada Dia yang bisa bunuh tubuh maupun jiwa kamu dalam neraka. Tuhan utus mereka. Mereka lebih berani, saudara, atau lebih takut kepada orang-orang itu atau kepada Tuhan. Tapi saudara, ayat ini kita tidak boleh salah artikan, saudara. Kalau gitu ayo kita datang injili orang-orang yang lagi sakit, yang terinfeksi, kita keluar. Bukan, saudara. Kita harus lihat konteksnya di dalam ayat sebelumnya, saudara. Ayat 16 di Matius 10. Di sana Tuhan katakan, aku mengutus engkau seperti domba di tengah serigala. Karena itu, saudara, ada ayat berikutnya. Cerdiklah seperti ular dan tulus seperti merpati, saudara. Kita berani, tetapi bukan berarti kita konyol, saudara. Kita harus tetap cerdik memikirkan bagaimana supaya ini bisa disampaikan dengan benar, dengan tepat. Tetapi saudara, tetap kita tulus, tetap rindu ingin menyelamatkan mereka. Sehingga saudara, ini menjadi pesan buat kita bahwa pemberitaan Injil seharusnya tidak stop oleh karena kondisi dunia hari ini. Seharusnya justru ini semakin kita rindukan, saudara. Karena ini ada satu kesempatan, belum tentu saudara, kita masih bertemu dengan mereka lagi. Oleh karena itu saudara, selagi ada kesempatan, biasanya kalau kita janjian ketemu orang gitu ya, oh susah, mereka sibuk kerja dan lain sebagainya. Kali ini semua di rumah gitu ya. Kita telepon pasti ada. Kecuali ya tenaga-tenaga medis atau mereka yang memang masih harus kerja. Ini juga jadi satu kesempatan bagi saudara untuk memberitakan Injil kepada mereka. Tanpa Yesus, tanpa kita memiliki satu jaminan, maka hidup kita akan binasa kekal selama-lamanya. Saudara, kondisi ini juga kembali mengingatkan kita. Mari kita, saudara, sekalipun saudara, kita hari ini mungkin sudah percaya Yesus. Tetapi mari saudara, kita juga memikirkan mereka yang belum percaya kepada Yesus. Kalau hari ini, saudara yang mendengar khotbah saya hari ini, saudara juga masih punya ketakutan, belum punya gambaran bahwa apa yang akan terjadi dengan hidup saya kemudian. Saudara, hari ini saya ajak saudara, mari saudara bertobat dan pikirkan iman saudara dengan sungguh-sungguh. Kesempatan ini gunakan untuk terima Yesus, percaya Yesus. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh selagi kita masih diberikan kesempatan hidup di dalam dunia ini. Dan yang kedua saudara, mari kita jangan pikirkan diri sendiri. Pikirkan juga orang lain yang belum percaya Yesus. Ajak mereka pikirkan kembali. Apakah yang sudah kalian lakukan dalam dunia ini sudah memberikan kalian jaminan pegangan keselamatan? Asuransi jiwa saudara, meskipun namanya asuransi jiwa, tidak bisa menjamin jiwa kita. Yang asuransi jiwa lakukan adalah kalau jiwa kita kenapa-napa, akan keluar uang untuk keluarga yang ditinggalkan. Tetapi asuransi jiwa yang sejati saudara, adalah ketika kita percaya kepada Yesus, sehingga jiwa kita ini aman di dalam perlindungan Tuhan. Saudara, melalui kondisi ini, Tuhan memberi kita banyak waktu untuk memberitakan Injil melalui teknologi jarak jauh. Manfaatkan teknologi, saudara, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan habiskan waktu kita, saudara, teknologi dipakai untuk nonton film ya seharian. Nggak ada kerjaan gitu ya, nonton film dari episode 1 sampai episode 100 gitu ya, dari pagi sampai malam tidur. Besoknya cari episode lain gitu. Saudara, jangan habiskan waktu kita untuk hal-hal yang demikian, saudara. Bukan berarti tidak boleh, saudara, silahkan kalau saudara ada waktu. Tetapi waktu kita yang terutama mari kita gunakan sesuai tujuan Tuhan. Kita memberitakan kabar keselamatan kepada orang lain, gunakan waktu kita untuk hal itu, saudara. Karena untuk itulah kita masih ditinggalkan dalam dunia ini. Saudara, kalau mau menikmati hidup, saudara bicara tentang kita akan menikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan.
Ini hanya sementara, saudara. Tapi kita sementara masih di dunia Tuhan percayakan kita Injil untuk kita bagikan kepada orang lain. Jangan buang waktu kita untuk sesuatu yang bukan tujuan kita. Tetapi mari kita pakai untuk mendoakan mereka yang belum percaya Yesus. Menanyakan kabar mereka dan beritakan Injil pada mereka. Yang kedua, saudara, yang saya ajak saudara renungkan secara singkat. Yaitu bukan hanya agar menjadi pemberita Injil, saudara. Yaitu agar mereka, para murid dan kita semua menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Perhatikan saudara ayat 21b. Agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ayat 21 saudara. Supaya mereka menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku. Dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, bagian-bagian ini saudara mengingatkan para murid bahwa mereka di dalam dunia untuk menjadi saksi bahwa Tuhan yang telah mengutus Yesus itu mengasihi manusia. Tapi saudara, bagaimana berita ini sampai saudara kalau kita tidak menyaksikan dalam hidup kita? Kita sampaikan Injil, Tuhan mengasihi kamu loh. Buktinya Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia mati di kayu salib untuk kamu. Tetapi kemudian orang lihat kita gitu ya. Kamu ngomongnya aja kasih, tapi buktinya tetangga kamu kesusahan, kamu diam. Kamu ngomongnya aja kasih, tapi kalau kondisi negara lagi seperti ini, justru malah korupsi. Justru malah menipu pemerintah. Bicara kasih, tetapi kesaksian hidupnya tidak ada. Sehingga saudara, orang akan menganggap Injil itu adalah sebagai Injil yang penuh kebohongan. Ngomongnya aja Tuhan mengasihi, buktinya kamu tidak mengasihi orang. Nah saudara, oleh karena itu para murid juga dipanggil. Selain membawa Injil itu saudara, mereka juga dipanggil untuk menjadi kesaksian hidup bagi orang lain. Supaya ketika orang lain lihat hidup mereka, orang lain bisa bilang, oh ya betul Injil yang mereka bawa. Betul Injil yang mereka sampaikan. Karena aku melihat dalam hidup mereka. Saudara, inilah tugas kedua yang Tuhan berikan kepada kita saudara. Agar melalui perbuatan dan hidup kita, orang lain itu bisa menjadi percaya kepada Injil yang kita sampaikan, Injil yang kita bawa. Sehingga mereka percaya kepada Tuhan, sehingga manusia melihat melalui hidup kita, bahwa Bapa begitu mengasihi manusia. Saudara, mungkin saya pernah ceritakan, saudara, seorang bos punya jabatan di gereja, satu kali dia ajak karyawannya pergi ke gereja. Kemudian ketika di gereja, sang pemimpin ini saudara menyampaikan hal-hal yang begitu indah kepada jemaat yang lain. Lalu kemudian karyawannya di belakang sambil bisik gitu ya. Dia bilang, wah kalau di gereja ya kayak malaikat. Tapi kalau di rumah kelakuannya sadis. Sehingga dia tidak mau percaya pada apa yang dikatakan bosnya itu. Sekalipun itu kalimat yang bagus, itu adalah hal yang benar. Tetapi tidak dipraktekkan di rumah, di kantor. Sudah berapa banyak kita temukan orang seperti ini tidak menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Bagaimana orang mau percaya Injil, saudara? Orang akan menganggap Injil itu omong kosong. Sehingga saudara, Tuhan Yesus bukan hanya meminta para murid menyampaikan Injil, tapi beritakan itu juga melalui kesaksian kehidupan kita. Saudara, bagaimana dengan hari ini, saudara? Apa yang bisa menjadi kesaksian hidup kita di tengah-tengah dunia ini? Bagaimana kita bisa membawa Injil itu, saudara? Sehingga orang bisa percaya ketika melihat respon kita. Bagaimana orang mau percaya? Jangan takut, Yesus juru selamat, Yesus akan melindungi engkau. Tapi kita sendiri ketakutan, saudara. Bagaimana orang mau menerima Yesus? Kita sendiri kalau ditanya, kamu sendiri yakin enggak masuk surga? Waduh, saya juga enggak yakin gitu ya. Bagaimana orang mau percaya berita kita, saudara? Bagaimana orang mau percaya Injil kalau mereka melihat cara hidup kita tidak jauh beda dengan mereka. Sama-sama ikut borong sembako numpuk di rumah gitu ya. Ternyata orang Kristen ketakutan juga gitu ya. Apa saudara yang bisa kita saksikan kepada mereka saudara, sehingga Injil itu bisa sampai kepada mereka? Saudara, yang pertama saudara, mari kita lihat di gambar ini saudara yang paling atas itu, kita bisa berdoa bagi mereka. Kita doakan kondisi dunia ini. Kita tunjukkan kita peduli pada mereka. Kita rindu mereka yang sakit dipulihkan.
Kita rindu para ahli boleh temukan obat-obatan ini. Sehingga ketika orang lain lihat saudara kita, wah ini ternyata orang Kristen bukan hanya mikirin diri sendiri. Bukan hanya berdoa Tuhan lindungi keluarga kami, tapi juga berdoa Tuhan lindungi orang lain. Mereka adalah orang yang bukan egois mementingkan diri sendiri. Orang lihat ini sudah jadi kesaksian. Sehingga ketika nanti suatu saat Injil diberitakan, orang itu bisa dengan mudahnya terima. Karena dia sudah lihat hidup kita memberitakan Injil. Ketika orang lain membutuhkan, saudara ya, ini ada satu gambar membagikan misalnya obat kepada mereka yang membutuhkan, bukan menumpuk untuk diri sendiri. Ini juga adalah satu bentuk kesaksian, saudara. Bagaimana peduli kepada orang lain. Atau donasi untuk pekerja medis. Tapi sekarang saudara kita mau tolong pekerja medis juga susah. Kita mau belikan masker nggak ada, kita mau belikan APD nggak ada, saudara ya. Tapi saudara kita paling tidak mendoakan mereka dan kita jangan ikut-ikutan menimbun, saudara ya. Petugas kita juga beli pakaian astronot gitu ya. Supaya nanti satu waktu sudah terlalu banyak virusnya, kita di rumah pakai pakaian astronot gitu. Kita timbun di rumah. Saudara, itu untuk petugas medis, bukan untuk masyarakat. Atau saudara yang kita bisa lakukan sekarang, saudara nggak bisa ketemu, kita bisa telepon gitu. Tanya kabarnya. Bagaimana kondisi kamu hari ini? Adakah cukup makanan di rumahmu? Adakah engkau punya sembako misalnya? Apakah engkau butuh obat? Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan seorang pengemudi online, saudara ya, ojek online. Dan saya tanya gimana kerjaan itu. Waduh, dia bilang jauh sekarang sepi. Tapi kenapa masih ngojek, saya bilang gitu ya. Dia bilang gimana kalau karyawan enak gitu ya. Pulang dapat gaji bulanan. Loh kalau tukang ojek di rumah siapa yang gaji gitu ya. Nah saudara, kondisi seperti ini saudara ya terjadi hari ini. Mungkin kita pikir kalau karyawan dipulangkan masih enak gitu ya dapat gaji. Tapi bagaimana dengan mereka yang hidupnya hari-hari saudara? Mereka yang dapat uang hari ini untuk makan hari ini. Habis lagi saudara. Besok makan apa? Bahkan saudara, bukan hanya itu saudara, pengusaha pun saudara, saya coba tanya satu pengusaha, saya tanya gimana, kamu karyawan kamu berhentiin atau enggak? Ya kalau mau diberhentiin kasihan, tapi kalau enggak diberhentiin, ini sampai kapan ini kita gaji mereka, tetapi mereka enggak bisa datang kerja. Saudara, banyak orang saudara yang begitu membutuhkan perhatian kita, kepedulian kita, pertolongan kita. Dan saudara sekarang kita bisa telepon mereka mungkin tanyakan, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya doakan. Saudara, inilah kesaksian kita saudara. Sehingga bukan berarti ketika kondisi hari ini kita diem di rumah saudara gitu ya. Bersemedi, nonton film dari awal sampai akhir gitu. Saudara, ini kesempatan kita. Peduli kepada orang lain. Bahkan terlebih saudara, peduli keselamatan jiwanya. Hari ini orang-orang sedang dilanda ketakutan, sedang dilanda kekhawatiran akan hidup mereka, akan nasib mereka, akan makan apa saya besok. Tapi hari ini saya mau ajak saudara, justru ke dalam dunia yang seperti itulah kita dipanggil. Untuk menjadi pemberita Injil, untuk menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Inilah saudara alasan Tuhan masih meninggalkan kita di dalam dunia, dan belum mengangkat kita ke surga, berbahagia bersama-sama dengan Tuhan. Terakhir saya tutup tulisan seorang bernama John Piper. Dalam bukunya dia tulis, "Don't waste your life." Selama ini mungkin banyak orang menghabiskan hidupnya itu sudah seperti tempat sampah. Kesenangan diri, dia sibuk dengan banyak hal. Sampai satu waktu Tuhan itu pukul dengan keras, saudara ya. Ingatkan. Seperti seorang misalnya, anak-anak lagi main rame. Lalu orang tuanya datang, dia pukul dengan keras. Dia ingatkan, kalian lagi apa? Nah saudara, kejadian ini biarlah menyadarkan kita, sedang apa kita? Adakah kita peduli dengan tujuan Tuhan yang masih mengizinkan kita hidup sampai hari ini? Menjadi pemberita Injil, menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Jangan hanya pikirkan diri sendiri. Mari pikirkan juga orang lain. Mereka yang butuh Kristus, mereka yang butuh pertolongan kita.
Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari kondisi dunia hari ini tidak mudah. Siapapun kami ya Tuhan. Tidak peduli kaya, miskin, tua, muda. Kami semua di dalam pergumulan yang sama hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau menguatkan kami. Janji Tuhan, bahkan doa Tuhan Yesus, supaya Engkau melindungi kami dari yang jahat. Biarlah ini menjadi jaminan kami ketika kami ada di dalam dunia ini. Bahwa Bapa di surga sendiri memberikan tangannya melindungi kita dari segala yang jahat. Dan biarlah berita ini kami juga boleh bagikan kepada orang lain. Bahwa ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang telah datang ke dalam dunia. Dan Ia ingin memberikan kepada kita kedamaian, ketenangan yang sejati, yaitu keselamatan. Tuhan tolong kami. Karena kalau kami hanya pikirkan masalah-masalah, maka hidup kami sebenarnya sedang terhimpit di dalam masalah. Tetapi kalau kami mulai memikirkan rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan memimpin kami menjalani kehidupan sesuai rencana-Mu. Menjadi kabar baik bagi orang lain, menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati. Saya mengundang sidang jemaat Tuhan untuk berdiri bersama dengan umat kudus Allah di segala tempat dan sepanjang zaman. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapak Ibu, Philip Yancey dalam bukunya yang berjudul Prayer mengatakan bahwa tujuan utama dari berdoa bukanlah untuk mempermudah kehidupan kita, bukan juga untuk menghasilkan sebuah kekuatan ajaib, tetapi untuk mengenal Tuhan. Untuk mengenal Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, mari kita berdoa. Kita berdoa untuk mengenal Tuhan. Dan kita berdoa untuk mengenal diri kita ketika kita berespon kepada situasi yang saat ini kita hadapi. Doa adalah keterbukaan untuk berkata-kata kepada Allah. Dan doa adalah keterbukaan untuk mendengar Allah berkata-kata kepada kita. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Tuhan, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah bagi kami, berkenanlah
kepada kami yang saat ini mungkin menunjukkan akan kecenderungan diri kami sebagai manusia yang berdosa. Pikiran kami dikacaukan, perasaan kami dikacaukan, dan membawa kami mungkin menjauh daripada kehendak-Mu. Oleh karena itu, marilah Engkau menolong kami, setiap jemaat yang ada, untuk sanggup meresponi akan situasi saat ini. Situasi di tengah-tengah akan pandemik daripada virus COVID-19 ini. Ketika kami mendengar firman Tuhan, kiranya firman itu bukan hanya menjadi kata-kata semata yang masuk ke dalam telinga kami. Tetapi firman itu dapat membawa kami semakin dekat kepada apa yang Tuhan hendaki untuk kami lakukan. Karena kami tahu kami adalah terang dan garam-Mu. Karena kami tahu bahwa kami adalah saksi-Mu. Karena kami tahu bahwa Engkau memberikan kami tugas untuk boleh menerangi dan menggarami akan dunia ini. Dan oleh karena itu pakailah kami Tuhan, para jemaat-Mu, melalui kebenaran firman-Mu itu boleh menolong kami menjalani kehidupan kami sebagai seorang Kristen yang sesungguhnya. Tuhan, Engkau pun begitu tahu akan kelemahan dan kekurangan setiap jemaat-Mu. Setiap kami, baik kami yang sedang melayani Engkau di dalam gereja ini, maupun jemaat-Mu yang saat ini sedang berada di rumah. Engkau tahu betul siapa kami Tuhan. Dan bawa kami untuk mengenali siapa diri kami Tuhan. Sehingga kami sebagai jemaat-Mu dapat melangkah, dapat menegakkan kepala kami, dapat memperlihatkan bahwa kami adalah pengikut-Mu. Tuhan, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, kami ingin bersyukur. Kami ingin menikmati kebaikan-kebaikan-Mu. Meskipun dalam tekanan akan kondisi kesehatan dunia yang tidak memungkinkan. Dalam kondisi ekonomi yang saat ini tidak stabil. Mungkin ada di antara jemaat-Mu yang saat ini sedang kesulitan. Berbelas kasihanlah kepada kami. Dan pakailah kami, anak-anak-Mu yang Kau berikan kemampuan untuk dapat menolong orang lain. Berikan kami kepekaan Tuhan. Sehingga kami boleh melihat orang-orang di sekeliling kami. Sehingga kami boleh melihat saudara-saudara seiman kami di dalam gereja ini. Yang di dalam hatinya menjerit membutuhkan pertolongan. Bawa kami kepada pribadi-pribadi ini Tuhan. Sehingga kami dapat menolong. Sehingga kami dapat sungguh-sungguh mengenali bahwa diri kami adalah anggota-anggota tubuh-Mu. Bawa kami kepada setiap jemaat-Mu. Anggota-anggota tubuh-Mu. Yang saat ini membutuhkan pertolongan. Dan biarkanlah Engkau yang menghiburkan mereka. Engkau yang memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Di tengah-tengah masa yang tidak mudah ini. Tuhan, di tengah-tengah situasi yang demikian pun, kami tahu betul bahwa ada begitu banyak dinamika kehidupan yang Kau hadirkan di tengah-tengah kami. Bukan hanya kesulitan, tetapi juga ada sukacita yang kami boleh rasakan pada saat ini Tuhan. Meskipun kami tidak dapat berjumpa dengan saudara-saudara kami satu dengan yang lain. Tapi kami mengingat Tuhan. Kami mengingat. Ada saudara-saudara kami yang sakit. Bapak Punlung, Ibu Swan Kim, Ibu Menawati, Bapak Andi, Bapak Budi. Dalam setiap kondisi fisik mereka yang lemah dan sakit saat ini Tuhan. Biarkanlah Engkau hadir di dalam hidup mereka. Sehingga melalui sakit yang mereka alami, mereka boleh juga berjumpa kepadamu. Sehingga mereka pun boleh bersyukur kepadamu. Sehingga mereka pun boleh terus merasakan sukacita yang tidak bisa direbut di dalam kehidupan mereka. Bahkan oleh sakit penyakit. Engkau yang tahu betul apa yang mereka alami. Rasa sakit seperti apa yang saat ini mereka derita. Jikalau Engkau berkenan menyembuhkan, maka biarkanlah mereka sembuh Tuhan.
Tetapi jikalau Engkau mengizinkan mereka untuk merasakan sakit yang mereka alami saat ini, kami tahu Engkau berjalan bersama-sama dengan mereka. Engkau pun merasakan sakit yang mereka rasakan. Engkau pun menderita bersama-sama dengan mereka. Dan biarkanlah Engkau yang boleh menemani kami. Tuhan, dalam dinamika kehidupan kami pun boleh berjumpa dengan rasa sukacita yang Kau hadirkan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Meskipun kami tak berjumpa, bertatap muka satu dengan yang lain. Tetapi Engkau boleh menghadirkan pribadi-pribadi ini berada di tengah-tengah kami melalui kelahiran mereka masing-masing. Kami berdoa, mengucap syukur ya Tuhan untuk Bapak Kuslawi, untuk Bapak Sarif, untuk saudari kami Vera, untuk Bapak Tan Si Hong, untuk Ibu Maria Aum, untuk Ibu Kristiani, dan Bapak Suhendri. Biarkanlah mereka yang berulang tahun boleh memaknai dan juga merayakan akan hari kelahiran mereka. Kami sungguh bersyukur bahwa pribadi-pribadi ini hadir di tengah-tengah komunitas orang-orang percaya di gereja GKKA ini. Dan demikian juga kami mau bersyukur Tuhan buat setiap saudara-saudari kami yang berulang tahun pernikahan. Untuk Bapak Ari dan Ibu Heni. Kemudian untuk Bapak Agus dan Ibu Paulina. Untuk Bapak Andi dan juga Evangelis Debbie. Kami bersyukur bahwa ada keluarga yang Kau hadirkan di tengah-tengah komunitas kami. Ketika mereka berulang tahun pernikahan, biarkanlah mereka juga boleh selalu mengingat bahwa Tuhan yang telah mempersatukan mereka. Bahwa Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan mereka membangun perjalanan cinta mereka di dalam keluarga mereka masing-masing. Dan biarkanlah mereka boleh diingatkan melalui hari pernikahan mereka. Bahwa mereka ingin dan terus dan perlu membaharui cinta di dalam keluarga mereka bersama-sama dengan Kristus di dalamnya. Tuhan, kami sungguh bersyukur boleh memiliki pribadi-pribadi ini. Dan kiranya Tuhan, pada saat ini, di dalam doa syafaat kami boleh memohonkan belas kasihan-Mu atas bangsa dan negara kami. Kami boleh memohonkan belas kasihan-Mu atas para pemimpin-pemimpin bangsa di seluruh dunia ini yang saat ini sedang bersatu, yang sedang ingin melakukan satu gerakan untuk bersama-sama melawan akan pandemik virus COVID-19 ini. Tuhan, berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan, dan biarkanlah setiap orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan mereka boleh bersinergi, boleh saling tolong-menolong, bekerja sama. Dan demikian dengan kami para masyarakat yang ada, juga boleh bersatu padu, mendukung akan setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kepala-kepala negara dan juga kepala pemerintahan kami di daerah kami masing-masing, khususnya Banjarmasin ini Tuhan. Tuhan, biarkanlah belas kasihan-Mu itu terus boleh kami rasakan. Dan biarkanlah penyertaan-Mu itu. Dan Engkau Allah yang maha hadir, biarkanlah kami merasakan. Dan biarkanlah setiap doa kami ini berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami, inilah penyerahan diri kami. Karena kami ingin mengenal kehendak-Mu dan berbicaralah kepada kami. Sehingga kami tahu bagaimana diri kami harus berespon kepada situasi kami sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kamilah pengikut-pengikut-Mu. Karena kamilah anak-anak-Mu. Dan kamilah terang dan garam-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami, dan inilah pengharapan kami. Engkaulah Allah satu-satunya yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi waktu untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Walaupun mungkin dalam kondisi yang serba terbatas, namun satu hal yang kita percaya, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kasih-Nya tanpa batas kepada kita semuanya. Dan penyertaan Tuhan inilah juga
yang dirasakan oleh beberapa jemaat Tuhan dan juga keluarga Tuhan yang pada sepekan minggu terakhir merasakan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka. Adapun jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahunnya antara tanggal 23 sampai 29 Maret, yaitu Bapak Kuslawi, Bapak Sarif, Bapak Tan Sin Hong, Saudari Vera Natajaya, Ibu Maria O, Ibu Kristiani, dan juga Bapak Suhendri. Keluarga yang merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka, yaitu Bapak Ari dan Ibu Heni, Bapak Agus Mulyawan dan Ibu Paulina, Bapak Andi Sumbayak, dan juga penginjil Debbie Nainggolan. Saya mewakili sidang jemaat Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, selamat ulang tahun pernikahan. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan juga dalam kehidupan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan dapat memberikan persembahannya melalui transfer ke rekening gereja, yaitu BCA dengan nomor 0511 192 888 atas nama GKKA Indonesia Banjarmasin, dan juga ke Bank Danamon dengan nomor 003 523 357 162 atas nama Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia. Sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita mengingat satu nats firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Kita telah menerima anugerah keselamatan dari Allah. Ikutlah Yesus dan setialah mengerjakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Walau apapun yang terjadi, Tuhan Yesus akan senantiasa memimpin hidup kita. Tuhan Yesus akan senantiasa memberkati kehidupan kita. Ikut Yesus. Ikut Yesus tempuh jalan yang nyata, mengalahkan atau sumber air yang sejuk. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, menuju ke surga pastiku ikut. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana Ia pimpin ku mau ikut Dia. Ku ikut Yesus tempuh jalan bahaya, badai topan awan tak merintangiku. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, ku tak gentar karena Dia di sisiku. Saya mengundang sidang jemaat Tuhan untuk berdiri. Ku mau ikut Yesus, kemana-manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana Ia pimpin ku mau ikut Dia. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, atas berkat-berkat yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami.
Berkat kehidupan ya Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini sebagaimana kami ada. Berkat kesehatan Tuhan, berkat makanan jasmani kami Tuhan. Dan masih banyak berkat yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak dapat menghitungnya satu persatu. Sebagai wujud syukur kami atas segala pemberian Tuhan dalam kehidupan kami membawa persembahan syukur kami. Kiranya Engkau akan menguduskannya ya Tuhan, agar dapat dipakai dalam menunjang setiap program yang ada di dalam jemaat kami di sini. Tuhan akan memberkati jemaat-Mu Tuhan, memberkati dalam usaha, memberkati dalam pekerjaan mereka, dan dalam segala hal baik yang mereka lakukan, kiranya Tuhan akan memberkati. Dan ajarlah kami untuk selalu mengucap syukur untuk apa yang telah kami terima dan kami miliki, sebab semuanya itu bersumber daripada-Mu. Inilah doa syukur kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua sudah mendengar firman. Dan oleh karena itu mari semua kita pergi ke tengah-tengah dunia ini. Kita lakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Segala kemuliaan, segala pujian, kami panjatkan di tahta Maha Suci, sebab hanya Engkau saja yang layak untuk menerima segalanya. Di
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Kita mengambil saat teduh.